Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi kita yaitu zakat. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai zakat. Dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu zakat dan tata caranya, pelaksanaannya dan bagaimana menghitungnya. Bagi kalian yang sebelumnya belum menyimak materi yang telah saya berikan, silahkan disimak di video sebelumnya ya, tentang zakat dan ketentuannya. Baik, kita akan bahas mengenai zakat. Yang pertama, macam-macam zakat secara umum. Yang kedua, cara zakat fitrah, kapan waktunya dan berapa ukurannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu jenis, nisab, haul, dan kadar zakat mal atau harta. Yang keempat, contoh soal. Dan yang kelima, tata cara menghitung zakat mal. Di PPT ini nanti di video ini nanti akan saya bahas mengenai hal tersebut. Baik, silakan disiapkan buku tulisnya dan disimak baik-baik. Mari kita mulai. Sudah siap? Ya. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu apa dan zakat mal itu apa? Ini akan saya ulang kembali mengenai zakat fitrah. Ialah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang mempunyai kelebihan nafkah pada malam Idul Fitri. Nah, dia diwajibkan zakat atau mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, zakat mal atau harta. Zakat mal atau harta itu zakat yang berkaitan dengan harta, baik perniagaan, hasil panen, hewan ternak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pada slide selanjutnya kita cermati bahwa di sini ada pendapatan tentang jenis, nisab, haul, dan kadar zakat mal atau harta. Yang pertama, pendapatan perdagangan atau tabungan. Meliputi di dalamnya nanti ada pendapatan dari gaji, honor, dan lain-lain, industri barang, konveksi makanan, kerajinan, mebel, dan lain-lain, industri jasa, dan lain sebagainya. Bisa kalian simak. Nah, itu nanti akan dikenai zakat ketika dia sudah mencapai nisab. Nisabnya yaitu senilai dengan 85 gram emas murni. Yang kedua, haul 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu jenis nisab, haul, dan kadar zakat mal atau harta, yaitu yang kedua adalah jenis tumbuh-tumbuhan, meliputi padi dan biji-bijian, umbi, buah, sayur, tanaman hias, dan lain-lain. Nisabnya yaitu 653 kg gabah atau 522 kg beras senilai dengan padi. Yang kedua, haulnya, dia dikenai haul setiap panen. Kadar zakatnya ada 5% dan 10%. 5% apabila ada irigasi, kalau 10% menggunakan air hujan. Nah, selanjutnya di sini ada emas dan perak, meliputi emas dan perak. Kita ingat bahwa nisab yaitu batas kekayaan minimal seseorang untuk membayar zakat. Kemudian haul yaitu batas dalam waktu 1 tahun. Nisabnya emas itu 20 dinar, setara dengan 85 gram emas. Terus kemudian perak 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Haulnya 1 tahun dan kadar zakatnya 2,5% gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu binatang ternak, meliputi kambing, biri-biri, domba, nisab dan zakatnya. Itu ada ketentuannya. Zakatnya kalau 40 sampai 120 ekor itu berapa, 121 sampai 200 berapa, dan 201 sampai 300 itu berapa. Zakatnya 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Nah, selanjutnya setiap 100 ekor maka kadar zakatnya adalah 1 ekor. Sapi, kerbau, kuda juga berbeda ya. Bisa kalian cermati, unta juga berbeda, nisab dan zakatnya juga berbeda. Begitu. Nah, bagaimana cara menghitung zakat mal? Perlu diperhatikan dalam menghitung zakat mal diantaranya yang pertama, dipahami dulu jenis, nisab, dan kadar harta serta usaha apa yang dijalankan. Kemudian kenapa? Karena apabila dia belum mencapai nisab dan mencapai haul, terus jenisnya belum diketahui, maka dia harus mempelajari terlebih dahulu supaya bisa menentukan kadar zakatnya. Yang kedua, modal pokok ditambah keuntungan. Modal pokok ditambah keuntungan digabung kemudian dikurangi jumlah utang bila ada.
segala peralatan usaha yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tidak dihitung sebagai komponen zakat, begitu ya. Nah, di sini ada contoh soal. Soal pertama yaitu Ihsan sebagai pedagang pakaian dengan aset 50 juta setelah 1 tahun berdagang ia memperoleh laba sebesar 20 juta dan memiliki hutang kepada pihak lain sebesar 10 juta. Berapakah zakat mal yang harus dikeluarkan Ihsan? Nah, itu soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 yaitu penghasilan Arif setiap tahun 30 juta dan kebutuhan pokoknya yaitu 10 juta. Berapakah zakatnya? Gitu soal yang saya berikan. Sebagai motivasi, pikiran itu seperti otot. Semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Idowu Koyekinan. Baik, untuk cara penyelesaian, simak video berikut ini ya. Selamat menonton. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Masih semangat ya belajarnya? Kalian tadi sudah menyimak materi saya mengenai zakat dan tata caranya bagaimana. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua ya zakat mal. Zakat fitrah tentu kalian sudah tahu semuanya ya. Setiap muslim itu diwajibkan zakat. Nah, baik kecil maupun dewasa, bayi maupun lansia. Akan tetapi bagi yang mampu jangan lupa zakat. Kalau dia maksudnya nggak mampu zakat, jangan dipaksa zakat, begitu ya. Justru malah dia itu berhak menerima zakat. Nah, ini. Kemudian nanti akan belajar tentang penjualan bulaja. Jadi perhitungan kadar zakat apabila dia terkena jenis hartanya itu perdagangan, pendapatan ataupun tabungan, begitu ya. Nah, langsung saja. Kalian sudah tahu soal yang telah saya share di dalam PPT sebelumnya, sebelum video ini kan ada PPT ya. Nah, itu ada soal yang sudah saya tulis. Soal pertama yaitu Ihsan sebagai pedagang pakaian dengan aset 50 juta. Setelah setahun berdagang, ia memperoleh laba sebesar 20 juta dan memiliki hutang kepada pihak lain sebesar 10 juta ya. Nah, berapakah zakat mal yang harus dikeluarkan oleh si Ihsan? Kita tulis terlebih dahulu bagaimana caranya. Aset dan laba dijumlahkan, kemudian karena dia punya hutang ke pihak lain tadi, maka dia harus dikurangi terlebih dahulu supaya uangnya itu benar uang yang sudah nggak tercampur dengan urusan yang lain, seperti itulah. Nah, aset ditambah dengan laba. Asetnya tadi adalah 50 juta. Asetnya 50 juta. Paham nggak? Kemudian labanya adalah berapa? 20 juta. Dijumlahkan terlebih dahulu 70 juta. Sampai sini paham? Asetnya itu 50 juta, kemudian labanya 20 juta. Kemudian dijumlahkan adalah 70 juta. Nah, setelah itu karena dia punya hutang kepada pihak lain sebesar 10 juta, maka dia harus dikurangi terlebih dahulu dengan hutangnya itu. Hutangnya 10 juta. Apabila dia tidak mempunyai hutang, maka cukup ini langsung dikalikan kadar zakat yang wajib ia keluarkan, yaitu 2,5%. Nah, karena dia tadi kembali ke soal, karena dia mempunyai hutang sebesar 10 juta, kita kurangi dulu. Nah, berapa? 60 juta. Sampai sini paham ya? 70 juta dikurangi 10 juta sama dengan 60 juta. Setelah sudah diketahui 60 juta, maka kita bisa menghitung berapa besar zakat yang wajib Ihsan keluarkan, yaitu
zakatnya 2,5% dikali 60 juta sama dengan 2,5% kali 60. Berapa? Adalah 1.500.000 rupiah. Nah, ini hasilnya. Jadi besar zakat yang harus Ihsan keluarkan yaitu 1.500.000. Paham ya sampai sini ya? Baik. Ketika kalian sudah paham, silahkan ditulis. Kalau kalian belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya. Seperti itu. Baik. 4, 3, 2, 1, oke, selesai. Sekarang kita hapus kembali menuju ke contoh soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini masih berkaitan dengan penghasilan. Jadi nanti kadar zakatnya adalah berapa? 2,5%. Nah, soalnya kita baca terlebih dahulu. Penghasilan Arif setiap tahun adalah 30 juta dan kebutuhan pokoknya itu 10 juta. Penghasilan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau dia itu entah hutang, entah makanan pokok, intinya yang berkaitan dengan kebutuhan dirinya, uang yang belum anteng atau uang yang belum tenang, nah dia harus dikurangi terlebih dahulu ya. Jangan kok langsung 30 juta kemudian dikalikan 2,5%, jangan. Tapi 30 juta dikurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan pokoknya 10 juta. Berapa hasilnya? 20 juta. Nah, setelah 20 juta, kalian bisa langsung dikalikan 2,5% kadar zakatnya tadi. Nah, 2,5% kali 20 juta, berapa hasilnya? 500.000 rupiah. Ini dia. Paham ya sampai sini? Kalau belum paham, Dipahami dulu. gampang kok. Penghasilannya 30 juta, kebutuhan pokoknya 10 juta, dikurangi dulu yaitu 20 juta. Zakatnya berarti 2,5% dikali 20 juta, maka dia terkena 500.000 seperti itu. Nah, sambil kalian mencatat, jangan lupa like and subscribe ya channel ini ya, biar nanti semakin berkembang dan kalian juga tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya begitu. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan lagi? Bila tidak ada yang ditanyakan, akhirul kalam, saya tutup sampai sini dulu ya. Kita lanjut di materi selanjutnya, di video selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Dah. Assalamualaikum.